Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Komang Pengajar, Nasional Ibu Ketua Guru dan Bapak Ibu Wali kelas 10 dan Bapak Ibu Guru mata pelajaran kelas 10 yang juga saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi nilai tertinggi sama nilai terendah. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngecek nilai juga, terkadang kan walinya ini kok siswanya nilainya agak ekstrim tapi jadi bisa dicek. Oke, untuk input nilainya di input kehadiran. Nah, jadi pada dasarnya kenapa pada tahun ini di kelas 10 yang mulai menggunakan MPD mungkin tidak lain karena untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam bekerja. Selain itu di aplikasi MPD ini banyak sekali keuntungan dan kemudahan yang diberikan. Contoh Bapak Ibu backup dan restore data ini yang paling sering terjadi di Bapak Ibu guru ketika di tahun-tahun berikutnya kita nilainya sudah tidak ada karena virus dan komputer mati dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam MPD ini setiap saat secara berkala akan kita backup, jadi mudah-mudahan secara perlahan juga kita perbaiki infrastrukturnya di bagian server dan jaringannya sehingga tahun berikutnya kita bisa mengaplikasikan teknologi kepada anak-anak sehingga dapat menjadi salah satu daya saing atau menarik dengan misalkan menyekolahkan anaknya di sini. Jadi Bapak Ibu di SMK Negeri sudah menggunakan MPD, sepertinya tidak sulit lagi untuk menggunakan aplikasi ini. Artinya sudah familiar, tinggal tampilkan. Menjadi perubahan di tahun ini, apa yang menjadi acuannya di tahun ini supaya dalam memberikan penilaian ke anak-anak nilainya valid. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk waktu akan saya persilakan ke Pak Komang untuk memberikan materinya kepada Bapak Ibu sehingga harapan kami hari ini bisa semua nilai kelas 10 terkirim di MPD. Karena yang belum lihat dari pagi artinya sudah ada beberapa guru yang nilainya sudah dikirim. Yang terima kasih untuk waktu dan tempat yang dipersilakan. MPD ini sekarang versi 2020 beberapa bulan berapa minggu, 4-5 minggu yang lalu diupdate ada perubahan di bagian pengiriman data tersebut. Tapi secara alur itu tidak terlalu banyak berubah. Nah, kemudian ini kurang lebih ya mingguan. Jadi ini pengembangan nilai. Untuk rinciannya silakan di-download kalau perlu laporan nanti. Nilai keterampilan juga sudah, tinggal diproses. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan perubahan nilai, tadi kan sudah import. Oh, ada siswa remedi. Tolong lakukan langkah tadi. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu ubah nilai langsung proses nilai akhir atau kita suruh dia menghitung dulu, lihat pengolahan. Karena dengan menekan tombol pengolahan ini, sistem ini dia menghitung ulang. Diambil semua data siswa, hitung ulang, simpan, dibuat temporary. Kalau Bapak Ibu ubah nilai langsung meloncat ke nilai akhir, ini prosesnya tidak dilalui. Jadi bisa jadi nilainya tetap seperti nilai awal, tidak terupdate ceritanya. Jadi biasakan setelah proses nilai, walaupun Bapak Ibu sudah yakin itu benar,
lihat di pengolahan nilai, lihat PKD, klik kan begitu dia, biar dia hitung pelan-pelan, tetap hitungnya, baru kemudian diproses di nilai akhir, lihat nilai akhirnya. Nah ini bobot ini sudah kita perbaiki kemarin di versi baru, sudah diperbaiki ini sesuai dengan panduan di pusat. Selanjutnya tinggal kirim. Kalau sudah kirim nilai, ya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi tugas guru kalau sudah ngirim nilai sudah selesai. Nah, untuk ini. Terkadang ada kondisi untuk menentukan nilai saat ini, guru itu bertanya, kemarin dia dapat nilai berapa? Ada nggak yang gitu? Semester ini guru menilai. Nah, kalau kita sudah konsisten makainya, tinggal login aja tahun ajaran yang kemarin. Kalau kita yang aja. Kalau antar semester kita masih bisa lihat di menu ini. Lihat nilai rapor kalau nggak salah ya. Oh, ini belum yang kirim. Tapi begini. Saya mengajar di kelas AK L1 semester sekarang. Tunas di semester 2. Jika tunas ingin melihat nilai saya di semester 1, bisa dia lihat nilai rapor aja. Jadi nilai rapor semester 1, semester 2 kelihatan. Tetapi kalau sudah lintas tingkat, saya ngajar kelas 11 sekarang, mau lihat kemarin waktu dia kelas 10 dapat nilai berapa? Nggak bisa, harus login dengan guru itu di tahun ajaran yang kemarin. Jadi ini tahun ajarannya, baru bisa lihat nilai. Dan yang bisa melihat semua nilai itu admin. Admin bisa melihat semua nilai, tetapi tidak bisa mengisi nilai. Jadi admin itu cuma lihat aja. Yang bisa mengedit nilai dan mengisi nilai hanya guru. Wali itu tidak. Nah, ini dia lihat guru-guru yang sudah isi sudah banyak. Menarik ya. Kok bisa merah padahal udah dikirim gitu ya? Kalau ada merah dan itu sudah dikirim, biasanya ada perubahan perencanaan. Kan sudah selesai nih, diubah lagi perencanaannya, merah aja. Nilai akhirnya masih ada. Nilai akhir ini akan berubah sampai perencanaan ini diulang, diisi nilai, dikirim lagi. Gitu. Tapi statusnya memang double nanti. Ya. Seperti sekolah yang biasanya sekarang gurunya penuh dengan ini. Jadi di capture aja yang ini lupa itu, kita sambil ngajak jurusan gitu aja. Tetapi nilainya tidak perlu lagi kadang-kadang disebut nama siapa gitu. Udah kirim ini aja udah lengkap informasi. Ini dia aksesnya dari admin. Jadi kalau sudah kelihatan semua. Ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi guru itu cuma merencanakan, isi nilai, proses, kirim ke saya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa saling menunggu teman-teman yang akan bertanya ke di belakang dan kopi teh yang mau kopi atau tehnya silakan dibuat di belakangnya gitu. Ini baru guru, walinya belum ya. Nanti pikir rencananya pembagian raportnya gimana? Online atau
Online atau cetak nih? Penginapannya mana nih? Ya, Ini penginapannya cetak atau? cetak. Nah. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan untuk guru, wali sana ya. Kira mana ada wali ini? Berapa orang ada wali ini? 40 ya, wali besar ada ya. Itu kita akan rilis tool tambahannya. Jadi tool tambahan itu menggunanya untuk mencetak raport dengan kode atau dengan QR kode barcode khusus di halaman raport, sehingga itu bisa dibagikan secara digital ke siswa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengundang siswa untuk mengambil raport, atau tidak mengundang orang tua, atau tidak membagikan secara langsung, maka bisa menggunakan versi digitalnya. Tetapi nanti digital itu dengan kode, dengan QR code-nya. Jadi tidak ada istilah nanti atau kekhawatiran pemalsuan ijazah itu bisa kita kurangi. Sekaligus nanti ada update untuk buku itu. Jadi kalau misalnya di bagian kevisualan itu cukup sulit atau lama memproses buku itu, nanti kita proses di tool FPD. Jadi pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan nanti tinggal generate jadi buku itu. Bapak Ibu semua sudah dapat user dan password, betul ya? Ada dua link yang digunakan, tadi yang diberikan linknya. Ya, yang 203.142.72.60. Kalau Bapak Ibu nggak hafal, sebenarnya ini bisa disertifikat. Sudah ada domainnya? Sudah ada domainnya? Kalau gitu yang ketiga. Bapak Ibu kalau mengakses raport ini, caranya gimana? Maksudnya ngapalkan ini? Atau lihat catatan dulu? Buka WhatsApp? WhatsApp ya? WhatsApp ya? Yang buatkan ini aja, top link. Bapak Ibu yang dapat itu yang belakangnya 3799 tuh, ya. Yang sarankan yang 3799 ini jangan dipakai. Niki karena kalau yang 3799 itu ya 5 orang aja kolek ya. Jadi itu hanya khusus di server lokal. Nah, untuk akses pula Bapak Ibu ini gunakanlah yang 3780. Yang 3780. Oke. Bisa diakses lewat handphone. Kalau lewat handphone mungkin dia kalau mau lebih lebar sedikit gunakan metode desktop di browser. Jadi ada 3 titik di roomnya 3 titik, klik dan klik pojok kanan ada mode desktop,
dan tulisan desktop itu misalnya aja dia 10 ya. Lihat gitu ya. Bapak Ibu ini terlalu panjang nggak kalau misalnya mau dihafal? Panjangnya nggak nih? S.ID dari milik MPD SMK PGRI ketiganya. Kepanjangan nggak? Atau bisa? Oke. Jadi ya kalau bisa, kalau sudah bisa. Jadi Bapak Ibu punya dua, punya dua apa? Hafal IP-nya atau hafalkan di bawah. S.ID milik MPD SMK PGRI ketiganya. Jadi biar menonton ya langsung berdialektin. Oke. Ini menggunakan koneksi server karena ini servernya diikut nanti ditaruh di luar, maka kita hanya bisa koneksikannya atau mengaksesnya menggunakan internet, hanya dengan internet. Kebutuhan datanya tidak banyak. Bapak Ibu kerja sejam, kalau kerja sejam itu paling banyak 200 mega itu sudah banyak. Jadi kalau kerja sejam 100 mega itu sudah sangat banyak. Itu tahap pertamanya MPD, tahap keduanya ikut ke level. Nah, itu dari saya pasti. Jadi sebenarnya dia nggak banyak menggunakan koneksi data karena dia cuma teks saja. Itu dari sisi aksesnya. Oke, tadi koneksinya dulu ya. Sudah bisa? Sudah bisa ya. Kalau koneksi ke bawah ini kalau ada di bawahnya. Ini jam berapa jam? 20 orang, 10 orang aja akses banget ya. Ya, jadi lebih enak pakai tethering. Ya. Nah, kok. Ya, justru yang lebih cepat pakai tethering cuma yaitu koneksi internetnya habis bukan karena menjaga kantornya, tapi Bapak Ibu nambah hiburan. WhatsApp. Bapak Ibu kalau misalkan pakai WhatsApp sini, kemudian buka itu besar. Ini informasi tambahannya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu buka WhatsApp sambil kerja, maka koneksinya itu dominan ke WhatsApp akan lebih banyak ambil data di WhatsApp ketimbang WhatsApp di sini. Kalau WhatsApp di HP itu bisa kita setting agar tidak mendownload gambar. Ini kan gambar video hanya di-download stiker segala macam. Tapi kalau di laptop otomatis karena laptop ini mendapatkan informasi dari mendapatkan koneksi dari WiFi. Jadi kalau dia ada koneksi WiFi, apapun akan diambil. Jadi relatif akan lebih boros. Jika awalan umum untuk penilaian yang tidak bahas, nanti mungkin ambil keterangan. Jadi pengolahan nilai. Untuk rinciannya silakan di-download kalau perlu laporan nanti. Nilai keterampilan juga sudah, tinggal diproses. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan perubahan nilai, tadi kan sudah import, ada siswa remedi. Tolong lakukan langkah tadi. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu ubah nilai langsung proses nilai akhir atau metode. Suruh dia menghitung dulu, lihat pengolahan. Karena dengan menekan tombol pengolahan ini, sistem ini dia menghitung ulang. Diambil semua data siswa, hitung ulang, simpan, dibuat temporary.
Kalau Bapak Ibu mengubah nilai langsung meloncat ke nilai akhir, ini prosesnya tidak dilalui. Jadi bisa jadi nilainya tetap seperti nilai awal, dan terupdate ceritanya. Jadi biasakan setelah proses nilai, walaupun Bapak Ibu sudah yakin itu benar, lihat di pengolahan nilai, lihat PKD, klik kan begitu dia, biar dia hitung pelan-pelan, tetap hitungnya, baru kemudian diproses di nilai akhir, lihat nilai akhirnya. Nah ini bobot ini sudah kita perbaiki kemarin di versi baru, sudah diperbaiki ini sesuai dengan panduan pusat. Selanjutnya tinggal kirim. Kalau sudah kirim nilai, ya udah selesai. Sudah selesai. Jadi tugas guru kalau udah ngirim nilai sudah selesai. Nah, untung ini. Terkadang ada kondisi untuk menentukan nilai saat ini, guru itu bertanya, kemarin dia dapat nilai berapa? Ada nggak kayak gitu? Semester ini guru menilai. Nah, kalau kita sudah konsisten makainya, tinggal login aja ke tahun ajaran yang kemarin. Halo, kita yang aja. Kalau antar semester kita masih bisa lihat di menu ini. Lihat nilai rapor kalau nggak salah ya. Oh, ini belum yang kirim. Baru begini. Saya ulang. Saya mengajar di kelas AK L1 semester sekarang. Tunas di semester 2. Jika Tunas ingin melihat nilai saya di semester 1, bisa dia lihat nilai rapor aja. Jadi nilai rapor semester 1, semester 2 kelihatan. Tetapi kalau sudah lintas tingkat, saya ngajar kelas 11 sekarang, mau lihat kemarin waktu dia kelas 10 dapat nilai berapa? Nggak bisa, harus login dengan guru itu di tahun ajaran yang kemarin. Jadi ini tahun ajarannya, baru bisa lihat nilai. Dan yang bisa melihat semua nilai itu admin. Admin bisa melihat semua nilai, tetapi tidak bisa mengisi nilai. Jadi admin itu cuma lihat aja. Yang bisa mengedit nilai dan mengisi nilai hanya guru. Wali pun tidak. Nah, ini dia cek guru-guru yang sudah mengisi sudah banyak. Menarik ya? Kok bisa merah padahal sudah dikirim gitu ya? Kalau ada merah dan itu sudah dikirim, biasanya ada perubahan perencanaan. Kan sudah selesai nih, diubah lagi perencanaannya, merah aja. Nilai akhirnya masih ada. Nilai akhir ini akan berubah sampai perencanaannya diulang, diisi nilai, dikirim lagi. Gitu. Tapi statusnya memang double nanti. Ya, seperti sekolah yang biasanya sekarang gurunya penuh dengan ini. Jadi di capture aja yang ini lupa itu kita sampai ngajak jurusan gitu aja. Tetapi nilainya tidak perlu lagi kadang-kadang disebut nama siapa gitu. Udah kirimnya aja udah lengkap informasinya. Ini dia aksesnya dari admin. Jadi kalau sudah kelihatan semua. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi guru itu cuma merencanakan, isi nilai, proses, kirim ke saya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti juga kami menunggu teman-teman yang akan bertanya di belakang dan kopi teh yang mau kopi atau tehnya silakan dibuat di belakangnya.
Oke.